Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kita akan beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Khusus saya menyapa seluruh umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, kita mau beribadah datang kepada Tuhan yang sangat baik dan patut kita tinggikan pada pagi hari ini. Mari saudara, sebelum kita mulai, mari saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kekasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dengan kesehatan, kekuatan yang dari tinggikan Engkau. Engkau layak untuk terima segala puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka ibadah kami pada pagi yang indah ini. Di atas nama segala nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, semua kita yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Saudara, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habis dalam hidup kita. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Mari kita angkat pujian, ku bersyukur Bapa.
baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna ada dalam setiap anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang siap memberkati setiap kami yang datang beribadah di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, kami terus berlindung di dalam nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang memberi kami kemenangan setiap saat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau terus memuji nama Tuhan yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Terpujilah nama Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Tuhan kita yang ajaib, yang terus akan melindungi kita di dalam situasi yang tidak menentu ini. Perlindungan Tuhan yang sempurna ada dalam setiap anak-anak-Nya. Haleluya, ajaib, sungguh ajaib. Mari kita memuji dengan sukacita nama Yesus yang ajaib, kuasanya yang ajaib. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Betapa heran kita menyaksikan perbuatan Tuhan kita Yesus yang sungguh ajaib dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita teruskan pujian kita. Kita mau merasakan begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia terus melindungi kita,
mengasihi kita, memberkati kita. Haleluya. Terus angkat pujian, terlalu besar kasih-Mu Yesus. Makasih Tuhan, untuk kasih setia-Mu bagi kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Khususnya di mana kami boleh beribadah kepadamu dalam suasana seperti ini. Tapi tidak menyurutkan hati kami, di mana kami boleh merasakan hadirat-Mu ada dan pengurapan-Mu selalu boleh memberkati hidup kami. Mari ya Tuhan, berkati kebenaran firman Tuhan yang Kau ingin perdengarkan bagi kami semua. Sehingga kami boleh bersama-sama dikuatkan, kami boleh bersama-sama menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami mau sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang sekalian dikasih Tuhan, sungguh suatu hal kita boleh bersyukur kepada Tuhan.
Dan salam jumpa melalui live streaming GBI Immanuel Blacktown, Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Kiranya kasih Kristus terus memelihara kehidupan kita semua dari pandemi COVID-19 yang ada di tengah-tengah kehidupan kita sejak Maret 2020. Mari kita terus berharap dan berdoa agar vaksin untuk menangkal COVID-19 ini boleh dipercepat proses penemuannya sehingga akan mereda penyebaran dari pandemi COVID-19. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, gereja memasuki era baru dalam memberitakan kabar baik. Biarlah setiap gereja Tuhan dan hamba-hambanya dapat mengambil kesempatan momen ini. Jangan sebaliknya gereja menjadi alergi dengan yang namanya sosial media. Mari kita optimalkan teknologi untuk memberitakan Injil. Karena semua orang membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan ada kalau seseorang percaya kepada Yesus. Yang kedua, orang percaya kepada Yesus kalau ada yang memberitakan. Yang ketiga, ada yang memberitakan karena ada yang terbeban untuk itu. Inilah firman Tuhan yang kita bisa ingat dalam Roma 10 ayat 13 dan 14. Di mana firman-Nya berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saya sangat bersyukur kepada Tuhan jika saya dikelilingi oleh orang-orang yang terbeban untuk hal ini. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan sepelayanan Pendeta Dede Daniel yang sejak awal menekuni bidang ini. Dari tidak tahu sama sekali dalam dunia live streaming, Dede menekuni bidang ini dari trial and error menjadi lebih sempurna setiap minggunya. Saya tidak tahu berapa jam waktu yang sudah dikorbankan setiap minggunya untuk ibadah live streaming. Nah, minggu ini kita pindah dari studio 33 Bellinger ke gedung gereja. Dan ini pun tidak mudah. Kami menghadapi kendala baru dalam hal wifi signal dan juga sound yang hampir seharian pada hari Sabtu kemarin. Dede, Ming, Rino berusaha untuk mengatasinya. Dengan semangat pantang menyerah, akhirnya masalah bisa diatasi dengan baik. Belum lagi harus mengeluarkan biaya ekstra di luar budget karena gereja tidak pernah buat anggaran untuk keperluan live streaming ini. Kembali saya bersyukur juga untuk tim manajemen dan keuangan yang memiliki flexibility yang tinggi dalam memenuhi anggaran ekstra yang tidak sedikit jumlahnya untuk membeli peralatan bagi kebutuhan live streaming. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 5 minggu ke depan selama bulan Agustus ini, kita semua akan diberkati firman Tuhan melalui khotbah ibadah minggu dari GBI Blacktown dengan tema membangun keluarga Kristen yang kuat. Terlebih dalam masa-masa yang sulit ini, keluarga saudara dan saya boleh tetap kuat dalam menghadapi masalah, persoalan dalam keluarga kita masing-masing. Tentunya bagi setiap pasangan keluarga merindukan untuk memiliki kehidupan keluarga yang kuat dan penuh kebahagiaan. Tetapi faktanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu banyak keluarga yang kandas di tengah jalan dalam membangun rumah tangga yang diimpikan, dan sayangnya bukan mereka mencari solusi untuk memperbaikinya, tapi mereka mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka dengan bercerai. Akibatnya begitu banyak anak-anak yang lahir tanpa dosa, tanpa salah, menjadi korban perceraian dari kedua orang tua mereka. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat
gambar ini, di mana pertumbuhan daripada perceraian setiap tahunnya meningkat dari tahun 1960 naik dan naik. Dan itulah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sehingga dikatakan begitu banyaknya perceraian yang ada di kolong langit ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah grafik yang saudara dan saya mungkin tidak perhatikan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya melihat atau membaca di sebuah survei, ya, di mana dikatakan ada 10 negara tertinggi yang di mana perceraian itu sangat begitu tinggi di negara itu. Dan sangat menyedihkan, Australia ada di antara 10 negara yang begitu tinggi jumlah perceraiannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin di layar televisi saudara terpampang jumlah daripada masing-masing negara. Dan yang sangat-sangat mengejutkan, dari begitu banyaknya angka perceraian di kolong langit ini, dan angka yang tertinggi menurut survei ini, di mana dikatakan ada tabel khusus di mana divorce rate by major religion. Yang tertinggi justru di pihak orang-orang Kristen, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di situ dicatat sampai 37%. Dan diikuti dengan agama-agama yang lainnya. Mungkin di layar televisi saudara bisa melihat jumlah-jumlah ini. Sungguh sangat-sangat mengejutkan bahwa kita yang sebenarnya menjadi contoh, tetapi banyak juga mengalami masalah. Di dalam sebuah riset yang dilakukan oleh seorang profesor yang bernama Nick Stennett dari University of Nebraska, United States. Nah, untuk melakukan sebuah riset tentang keluarga yang kuat atau family strength. Nah, penelitiannya tidak terbatas kepada keluarga-keluarga di Amerika Serikat saja, tetapi juga melibatkan keluarga-keluarga di negara Amerika Latin, Swiss, Austria, Jerman, bahkan sampai ke Afrika Selatan. Nah, keluarga-keluarga yang dipilih sebagai responding harus memenuhi 2 kriteria, yaitu keluarga itu mengakui bahwa mereka adalah keluarga yang bahagia dan memiliki hubungan yang baik antara orang tua dan anak-anak. Dari 3.000 keluarga yang menjadi responden, diperoleh kesimpulan adanya 6 hal yang membuat sebuah keluarga itu menjadi kuat, yaitu dengan singkatan 6M. M yang pertama dikatakan keluarga yang kuat itu mempunyai komitmen terhadap keluarga. M yang kedua, mengisi waktu bersama-sama. Dan yang ketiga, mempunyai komunikasi yang baik dalam keluarga. Dan M yang keempat, menghargai satu sama lain. Yang kelima, mempunyai komitmen rohani. Dan yang keenam, M yang keenam, mampu mengatasi kritis. Bagi setiap kita sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kita memiliki sebuah buku petunjuk yang bernama Alkitab, yang mengajarkan banyak perkara, termasuk di dalamnya bagaimana cara membangun rumah tangga yang kuat. Sungguh memalukan, walaupun memiliki buku petunjuk yang bernama Alkitab, tetapi jumlah persen itu yang tertinggi dalam perceraian adalah orang-orang Kristen. 37%, Bapak Ibu. Angka ini saya baca dari sebuah survei yang dibuat oleh Global Divorce Rate. Itu di dalam tahun 2017. Mungkin sekarang sudah tahun 2020. Angkanya mungkin sudah lebih tinggi dari jumlah 37%. Mengapa bisa demikian?
kalau melihat 10 nama-nama negara di mana angka perceraian begitu tinggi, memang negara tersebut adalah yang mayoritasnya beragama Kristen. Tapi Kristen yang tidak lahir baru. Kristen yang tanpa pertobatan. KTP boleh Kristen. Alkitab boleh dibaca. Tapi mereka tidak mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka. Mungkin dengan cara-cara di tengah-tengah keluarga tidak menjadi contoh. Mungkin bisa marah seenaknya kepada pasangan yang harusnya dikasihi dan lain sebagainya. Tentunya kita sebagai orang percaya yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk hidup sebagai garam dan terang dunia. Biarlah rumah tangga saudara dan saya bisa menjadi contoh bagi kehidupan tetangga kita yang mungkin belum mengenal Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul, khususnya di dalam ayat 1 dan Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan 2. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Alkitab mencatat bahwa ada seorang perwira dari bangsa Italia yang bernama Cornelius, yang hidup saleh dan hidup seluruh keluarganya takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan pun memberkati keluarga ini secara berlimpah-limpah. Dari apa yang kita baca dalam Alkitab, Alkitab mencatat tentang kehidupan keluarga Cornelius ini. Dan ada 2 hal yang mendasar, yang sangat penting jika saudara merindukan sebuah keluarga Kristen yang kuat. Yang pertama adalah kesetiaan. Dan hal yang kedua adalah kekudusan. Di dalam kehidupan berumah tangga, kalau kita memiliki 2 unsur ini, saya percaya dengan pertolongan Tuhan, keluarga saudara akan mengalami kebahagiaan dan akan mengalami kelanggengan di dalam rumah tangga. Cornelius sebagai seorang perwira dari kerajaan Roma yang ditugaskan di daerah Palestina pada waktu itu di mana bangsa Israel dijajah. Dia memiliki kuasa yang sangat besar dan dapat melakukan apa saja yang diinginkan. Tetapi hal yang luar biasa dicatat dalam Alkitab, Cornelius setia kepada istrinya sebagai pasangan hidupnya, dan Cornelius menjaga kekudusan dalam hidup pribadinya. Bagi orang seperti Cornelius sangat mudah untuk hidup tidak setia kepada istrinya dan rumah tangganya, dan untuk hidup di dalam dosa. Alkitab mengajarkan kesetiaan dan kekudusan adalah 2 hal yang sangat mendasar dan terpenting dalam membangun sebuah pernikahan, sehingga rumah tangga kita akan bertumbuh menjadi keluarga Kristen yang kuat. Di dalam kesetiaan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kata setia memiliki 3 buah pengertian. Yang pertama, patuh. Arti kesetiaan yang kedua, tetap dan teguh hati. Dan arti yang ketiga dari sebuah kesetiaan itu, berpegang teguh pada janji. Bicara patuh, Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan melalui Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dalam pengertian ini, berarti seorang suami harus patuh pada prinsip-prinsip Alkitab yang mengajarkan peran dan tanggung jawab seorang suami. Peran suami ialah sebagai imam, peran suami sebagai nabi, peran suami sebagai raja. Nah, sebagai imam berarti suami bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan rohani anggota keluarganya. Dan tanggung jawab atau kepatuhan yang harus dimiliki sebagai suami, dia dikatakan sebagai nabi, berarti
Seorang suami itu harus bergaul intim dengan Tuhan, sehingga mengerti kehendak Tuhan dan mengajarkannya kepada keluarganya. Bicara sebagai raja berarti suami itu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melindungi, mengatur semua anggota keluarganya. Demikian juga seorang istri harus patuh dan taat terhadap ketetapan Tuhan. Kembali melalui Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, peran istri ialah sebagai penolong, sebagai pendamping, dan sebagai penghibur. Sebagai penolong, istri tugasnya itu berarti ia menolong suami untuk memaksimalkan peranannya. Sama seperti Adam, lebih maksimal setelah kehadiran Hawa dalam hidupnya. Mereka diberikan mandat yang lebih besar untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Tugas yang kepatuhan di pihak istri, yaitu sebagai pendamping. Nah, walaupun secara fisik pria umumnya lebih kuat dan pada umumnya memiliki kelebihan, tetapi istri memiliki kekuatan yang tidak dimiliki suami, yaitu para istri umumnya memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibanding dengan suami, dan juga peran sebagai pendamping terutama di dalam fungsi sosial. Nah, sebagai penghibur Bapak Ibu dikasih Tuhan, yaitu melayani kebutuhan emosional dan lahiriah suami. Dalam hal ini peran istri tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, hal yang kedua, bicara tentang kepatuhan ini memiliki arti tetap dan teguh. Tetap dan teguh hati kepada pasangan walaupun menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Menikah dengan orang yang dicintai bukan berarti tidak ada konflik atau masalah. Tetapi merajut cinta di tengah konflik atau masalah, itulah seni sebuah pernikahan. Pernikahan bukanlah satu perjalanan yang hanya bersenang-senang, tetapi merupakan lembaga ciptaan Allah sebagai mitranya untuk menggenapkan rencana Tuhan. Kalau kita membaca dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Luar biasa, kesatuan daripada pasangan suami istri dikatakan merupakan gambar daripada rupa pribadi daripada Tuhan. Di mana kita tahu kesatuan daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki keintiman, memiliki kesatuan yang luar biasa. Dan itulah yang sepatutnya pasangan suami istri memiliki kekuatan di dalam sinergi mempersatukan kasih mereka. Sehingga pasangan ini akan menjadi kuat. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, hal yang ketiga, patuh itu berbicara berpegang teguh pada janji. Saya percaya dalam menjalani pernikahan, banyak hal yang dapat membuat suami dan istri tergoda untuk mengingkari janji setianya. Saat suami melihat dan menemukan hal-hal yang tidak disukai dalam diri istrinya, demikian pun sebaliknya. Hal ini berpotensi kuat dalam dapat menggoyahkan kesetiaan pasangan dalam pernikahan. Pada umumnya, berapa tahun pun dalam pergaulan pranikah, setiap pribadi cenderung lebih melihat kelebihan daripada pasangannya. Menurut Walter Trobis, penulis dari sebuah buku yang berjudul I Married You, mengatakan berapa lama pun berpacaran,
meskipun seseorang dapat mengenal pasangannya, dikatakan hanya sebesar 30%. Itu umumnya kepada hal-hal yang baik. Nah, berpegang teguh pada janji yang telah diikrarkan sewaktu pemberkatan nikah dan catatan sipil. Janji nikah tersebut diucapkan di hadapan berbagai pihak. Saya menghitung kurang lebih ada 7 pihak. Yang pertama di hadapan Tuhan. Yang kedua di hadapan hamba Tuhan dan setiap jemaat yang hadir. Dan yang ketiga di hadapan orang tua mempelai dan seluruh keluarga besar yang hadir. Dan yang keempat diucapkan terhadap mempelai wanita oleh mempelai pria. Yang kelima diucapkan terhadap mempelai pria oleh mempelai wanita. Yang keenam diucapkan di hadapan petugas negara, yaitu dalam catatan sipil. Dan yang ketujuh diucapkan di hadapan seluruh keluarga, teman, dan handai tolan. Ketika kesetiaan ataupun pelanggaran terhadap janji nikah berarti mengingkari perjanjian yang telah diucapkan di hadapan 7 pihak di atas. Terlebih janji di hadapan Tuhan. Tuhan semesta alam, di mana firman-Nya berkata dalam Maliaki 2 ayat yang ke-16. Aku membenci perceraian, kata firman Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dalam pemberkatan nikah, janji yang diucapkan oleh kedua mempelai tidak dibatasi oleh waktu, tetapi sampai kematian memisahkan. Karena itu kesetiaan adalah hal yang sangat prinsip dalam sebuah pernikahan. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbicara kekudusan. Kekudusan adalah unsur kedua yang penting dalam sebuah pernikahan. Kata kudus dalam bahasa Yunani adalah hagios, yang artinya dipisahkan atau dikhususkan hanya untuk Tuhan. Dalam kehidupan keluarga berumah tangga, ada 5 kekudusan yang menjadi tanggung jawab bersama dari pasangan suami istri. Yang pertama bicara kudus dalam hidup nikah. Artinya gaya hidup dan standar moral yang harus dijalani oleh setiap pasangan Kristen tidak sama dengan gaya hidup dunia ini. Seperti bagaimana Roma pasal 12 ayat kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal yang kedua, kudus dalam pekerjaan. Pekerjaan harus dilihat sebagai mandat yang Tuhan berikan guna dipakai untuk membangun kerajaan Allah. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Semua potensi dan karunia harus digunakan secara maksimal saat melakukan pekerjaan yang telah Tuhan percayakan. Dan hal yang ketiga, dan sungguh juga sangat penting, yaitu kudus dalam hobi. Setiap orang tentunya memiliki hobi, tetapi hobinya tidak boleh mengalahkan hal-hal yang menjadi prioritas utama. Jika hal-hal itu terjadi, maka hobi sudah menjadi berhala. Hobi jangan sampai lebih penting daripada kebersamaan dengan keluarga. Kekudusan yang harus dijaga bagian yang keempat ini, yaitu kudus dalam keuangan. Umat Tuhan tidak mungkin mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh jika pada waktu yang sama juga mencintai mamon. Sebab cinta pada mamon akan menggeser cinta kita kepada Tuhan. Seperti bagaimana firman Tuhan dituliskan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah yang
disertai rasa cukup ini, yaitu dapat mensyukuri semua pemberian Tuhan. Sebagaimana dikatakan juga dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Semua fasilitas, uang dan materi lain adalah pemberian Tuhan untuk dikelola bagi kemuliaannya. Kita bukanlah pemilik, tetapi hanya pengelola. Ketika kita berpikir bahwa uang berasal dari keringat dan air mata sendiri, maka kita akan memegang harta itu jauh lebih erat. Kita menjadi terikat dengan uang kita. Dan akhirnya uang itu menjadi tuan dalam hidup kita ini. Tetapi ketika kita melihat bahwa diri kita sebagai seorang pengelola dan mengakui uang merupakan berkat dari Tuhan, maka walaupun kita bekerja untuk mendapatkannya, hal itu akan mengubah posisi uang dalam hidup kita. Uang tidak lagi mengendalikan hidup kita, tetapi hanya sebuah sarana. Uang akan menjadi sesuatu yang kudus bila mana tidak mengendalikan kehidupan pernikahan. Secara praktis, biarlah setiap berkat yang diterima selalu harus disyukuri dengan memberikan persembahan. Persembahan apakah persembahan offering biasa, persepuluhan, persembahan syukur, dan juga ingat harus ditabung. Semua pemakaian uang harus tetap bermuara untuk membangun kerajaan Allah. Dan yang kelima, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kudus dalam hubungan intim sebagai suami istri. Pernikahan adalah hal yang sangat eksklusif, yang tidak dapat dibagikan kepada siapapun. Fungsi seorang ayah atau ibu masih dapat digantikan oleh orang lain. Tetapi fungsi sebagai suami istri, tidak ada pribadi yang dapat mewakilinya. Jika suami atau istri berhalangan, maka tidak dapat diwakilkan kepada pribadi yang lain dengan alasan apapun juga. Terlebih kita harus memahami prinsip firman Tuhan dengan kebutuhan hubungan suami istri. Dikatakan seks adalah ciptaan Allah yang kudus, di mana kita bisa membacanya dari Kejadian pasal yang pertama ayat 27 dan ke-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Mereka, Allah memberi mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, seks bukanlah sesuatu yang kotor, tetapi adalah hal yang kudus di mana Allah yang memberikannya. Dengan ayat yang sama juga, Kejadian pasal 1 ayat 27 ke 28. Seks hanya dapat dinikmati dalam pernikahan. Di luar itu menjadi dosa. Seks juga bukan diakibatkan dari sebuah dosa. Karena ayatnya daripada Kejadian pasal 1 ayat 27 dan ke-28 tadi kita sudah baca. Itu dari Allah. Dan sebelum itu diberikan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan selanjutnya, seks diberikan dalam pernikahan untuk menghindarkan percabulan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang kedua. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bicara hubungan antara suami dan istri, dan biarlah seks juga perlu kita tahu bahwa diberikan untuk dinikmati secara bersama oleh suami istri. Karena ini pemberian daripada Tuhan. Dan bahkan Tuhan sendiri yang memerintahkan beranak cuculah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seks juga berbicara
untuk kita dapat mengembalikan untuk kemuliaan Allah. Karena datangnya daripada Tuhan, sehingga hubungan antara suami istri atau seks ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk menjadi kemuliaan daripada Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki saudara dan saya, kita semua, untuk membangun ikatan kasih dalam keluarga kita masing-masing. Ingat, yang didasari dalam kesetiaan dan kekudusan. Sehingga keluarga saudara dan saya, keluarga kita semua, menjadi keluarga Kristen yang kuat. Dan melalui hal ini, bukan saja kita serta anak-anak kita yang dapat menikmatinya, tetapi juga saat yang sama kita menjadi role model, menjadi contoh bagi keluarga lain. Dan yang terpenting, pernikahan rumah tangga kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Dan karena hari ini minggu pertama, di mana di dalam jadwal daripada gereja dan mungkin setiap kita diberkati dengan perjamuan kudus. Dan mari mungkin Bapak Ibu yang belum mengambil roti dan anggur, boleh mengambilnya. Sebab di sini saya bukan hanya sendiri, tapi juga ada beberapa jemaat yang hadir. Mari setiap jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri untuk kita boleh diberkati Tuhan dengan kebenaran firman, dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Walaupun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, seperti bagaimana sudah diumumkan, di mana saudara tentunya sudah siap dengan perjamuan kudus di keluarga saudara masing-masing. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur bagaimana kasih-Mu yang sudah Kau berikan melalui kematian anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah mengorbankan kehidupannya di Bukit Golgota, sehingga penebusan daripada setiap manusia yang berdosa dapat pengampunan daripada-Mu. Khususnya pada pagi hari ini, di minggu pertama setiap bulan, Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, dengan perjamuan kudus. Dan biarlah perjamuan kudus ini boleh mengingat akan cinta-Mu kepada setiap kami. Mari setiap jemaat Tuhan yang mungkin ada di keluarga, rumah tangga saudara masing-masing, angkat dalam waktu ia diserahkan, yang mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga mengangkat cawan yang berisikan air anggur yang merupakan lambang daripada darah Yesus yang sudah tercurah di Bukit Golgota. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tanpa adanya pengorbanan Kristus Yesus di Bukit Golgota, lebih dari 2000 tahun yang lalu, mungkin kami tidak ada seperti kami ada pada pagi hari ini. Tapi karena perbuatan-Mu yang besar, yang sudah mengampuni segala manusia yang berdosa,
kehidupan kami sekarang berada dalam tangan-Mu. Kuasa maut tidak dapat memegang atau menguasai hidup kami. Tapi kami sudah dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga ada pengharapan di dalam hidup kami. Bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus melalui kematian-Mu yang di atas kayu salib. Dan bahkan ya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, Kau memberikan banyak mukjizat-mukjizat. Yang sakit disembuhkan. Yang lumpuh dapat berjalan. Dan biarlah pada saat ini kami juga mendoakan Tuhan daripada setiap jamaat Tuhan, bahwa ada dari Kristus Yesus yang mengasihi kita semua. Buktinya tiada lain melalui kematiannya di atas kayu salib yang mengorbankan diri bagi pengampunan dosa saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, dan kami percaya dan kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Amin. Silakan duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah pengumuman yang akan disampaikan oleh Pendeta Dede Daniel, dan saya langsung mengundangnya saja. Terima kasih. Makasih. Shalom semua Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa live streaming di gereja setelah hampir berapa bulan itu Om ya? Kurang lebih 4 bulan, 5 bulan dilakukan di rumah saya, saudara. Jadi ini seperti suasana. Saudara mungkin melihat scene sedikit, bangku-bangku sudah pas, sehingga jemaat mau datang bisa untuk minggu depan. Hanya pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di mana-mana tempat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan diberikan, saya sampaikan pengumuman. Yang pertama, untuk tanggal 9 Agustus, saudara ya, pengumumannya itu kita akan tetap live streaming di di gereja ini jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi kita akan tetap live streaming. Nah, minggu depan kalau jemaat mau mulai ikut, bisa. Jadi mungkin ini bisa berapa orang Om kira-kira ya? Bisa 20-30 orang kali ya, kalau memang sudah dibuat social distancing-nya, bangku sudah dipisah-pisahkan, jadi saudara bisa beribadah. Nanti saudara mesti register, kalau bisa nanti saya masuk Sabtu, saudara bisa taruh nama kalau saudara mau datang, sehingga kita bisa tahu what to expect gitu ya. Kemudian kami juga sudah persiapkan ini semua, ada temperature gun yang sudah dipersiapkan, hari ini sudah dipakai, di luar sudah ada label safe plan COVID-19 yang sudah kita register. Lalu nanti setiap orang harus mengisi nama, nomor telepon dan email, lalu bantuan minggu depan ya. Kemudian pengumuman yang berikutnya, doa pagi Zoom berjalan seperti biasa tanggal 8 Agustus jam 8 AM di rumah masing-masing di Zoom ya. Kemudian ada youth akan mulai Zoom lagi Sabtu tanggal 15 Agustus jam 8. Jadi minggu depan masih belum ada. Kemarin harus di-cancel karena ada yang tidak bisa. Jadi saya pikir kita youth bisa di-skip saja untuk minggu kemarin. Youth akan kembali Zoom tanggal 15 Agustus. Baik, kita bersyukur hari ini. Saya berterima kasih sekali internet yang kita pakai not bad gitu ya, bisa berjalan. Tadi sempat stuck, kalau saudara stuck di rumah jangan panik ya. Tetap aja onin screen-nya, nanti kalau internetnya udah balik juga nanti balik lagi ya. Itu tergantung posisi internet yang ada di kita. Nah, seperti saat ini turun jadi 1. Mungkin sempat stuck saudara ya. Jadi seperti itulah karena memang berbeda-beda. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan berdoa, nanti Om Asing akan tutup dalam doa berkat. Mari semua yang ada di sini bisa bangkit berdiri, kita sama-sama tutup dalam doa.
Bapak, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami, mulai dari pertama sampai selesainya hari ini. Kami bersyukur karena semuanya boleh berjalan dengan baik. Ada banyak hal yang masih kami terus perbaiki, biar Tuhan sertai. Kami bersyukur hari ini bisa jalan Tuhan. Dan sekarang kami mau selesai, Tuhan kiranya memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan, juga jemaat yang menyaksikan di rumah live streaming ini, biar Tuhan memberkati mereka. Kalau ada yang sakit dari jemaat kami teringat Ibu Shannon, juga Tante Hana, dan yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Tuhan tolong sembuhkan. Biar mereka boleh ada dalam kekuatan Tuhan senantiasa. Kalau ada jemaat yang dalam masalah, dalam beban berat, dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk tetap selalu berharap dan bersandar kepadamu, sekalipun di tengah-tengah pandemik ini. Lindungi kami semua Tuhan daripada penyakit ini, sehingga kami bisa stay strong, antibodi kami kuat, karena Tuhan yang menjaga kami. Sebentar kami akan pulang, kami akan melakukan berbagai macam aktivitas kami. Yang di rumah juga demikian, Tuhan kiranya memberkati apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan menyertai dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya.